Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semangat pagi, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Auditor dan Suhu Senior di Pengadaan Barang Jasa. Yang kami hormati narasumber Bapak Irfan Abdul, SIP, dan tentu saja yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santoso Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBJ dengan materi Swakelola Tipe 4, Pembangunan Embung oleh Kelompok Masyarakat di awal minggu ini, Senin 29 Juli 2024, di depan gadget atau gawai Bapak Ibu masing-masing. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Sebelumnya izinkan kami sampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Untuk link post-test atau daftar hadir akan disampaikan di chat Zoom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di link http://bit.ly/ms sertifikat. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Irfan Abdul, SIP. Beliau saat ini selain menjabat sebagai Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Gorontalo Utara, juga bertugas sebagai advisor pengadaan barang jasa. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita simak materi dari Bapak Irfan Abdul, SIP, yaitu Swakelola Tipe 4 berupa pembangunan embung oleh kelompok masyarakat di Desa Cempaka Putih, Provinsi Gorontalo. Pada Pak Irfan Abdul, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Ibu Moderator, Ibu Teril. Bisa kedengaran suara saya jelas ya, Bu? Siap, Bapak? Baik, eh, yang saya hormati Pak Muji, Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada siang hari ini. Jadi siang hari ini saya akan mencoba memaparkan atau sharing tentang pelaksanaan pembangunan embung yang kami di Kabupaten Gorontalo Utara itu melaksanakannya dengan swakelola tipe 4 atau swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Sebagai gambaran umum bahwa Desa Cempaka Putih ini berbeda dengan di Jakarta ya. Kalau Cempaka Putih di Jakarta kita sudah bisa bayangkan wahnya, tetapi Desa Cempaka Putih yang ada di Kecamatan Tolinggula ini adalah daerah bekas eh, sub pemukiman transmigrasi. Nah, dasar kenapa kami melaksanakan Swakalola tipe 4 di sini, karena di sini ada ini kegiatan untuk menunjang kelompok peternak, ada kelompok peternak. Dan sebagai informasi, memang sekarang saya baru bertugas di pertanian. Sebelumnya pada saat
swakalola ini dilaksanakan, saya masih menjabat salah satu kepala bidang prasarana di Dinas Peternakan. Baik, saya lanjut saja. Ini profil saya. Mungkin kita lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Perlem 3 tahun 2021 tentang pedoman swakalola bahwa disebutkan swakalola tersebut adalah pengadaan barang yang kita laksanakan sendiri atau dilaksanakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, atau kementerian, lembaga, perangkat daerah lain, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Nah, dari tujuan yang tertuang di dalam pedoman swakalola bahwa beberapa tujuan dari 7 ini, tujuan kami menswakalolakan pekerjaan ini itu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati. Sebagaimana tadi saya sampaikan tadi bahwa Desa Cempaka Putih itu jauhnya dari pusat kota kabupaten kurang lebih 200 kilometer dan ada kurang lebih 20 kilometer kita harus tempuh dengan jalan yang tidak aspal, kita harus menggunakan mobil double gardan baru bisa nyampe. Jadi kalau mobil single gardan atau kayak tipe Avanza atau Innova itu tidak bisa, agak sulit kita tembus. Nah, yang kedua tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dari Pokmas, yaitu kelompok peternak tadi. Karena di sana mereka menanam pakan ternak dan setelah kami turun ke sana, kami melihat bahwa ternyata di sekitaran mereka itu ada eh, sumber air yang justru melimpah. Dan yang berikut, sehingganya salah satu tujuannya adalah kami berpikir bahwa lebih efektif dan efisien jika embungnya itu dilaksanakan secara swakalola. Nah, kriteria swakalola ini tadi sama, dilaksanakan manakala barang dan jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan oleh pelaku usaha atau lebih efektif dilakukan oleh pelaksana sekolah. Yang kedua, untuk peningkatan peran serta pemberdayaan kelompok masyarakat tersebut. Nah, tipe swakalola sebagaimana di pedoman tersebut adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Nah, untuk tipe 4 adalah swakalola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat. Nah, untuk penetapan penyelenggara swakalola, untuk tipe 4, mulai dari tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana dan tim pengawas itu ditetapkan oleh ketua ataupun penyelenggara swakalola, penanggung jawab kelompok masyarakat. Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa justifikasi kenapa embung dilaksanakan dengan swakalola tipe 4. Lokasi pekerjaan yang pertama itu daerah yang sulit dan jauh. Kedua, pekerjaan pembangunan embung lebih efisien kalau dilakukan oleh kelompok peternak tersebut. Yang berikut, ternyata memang di antara beberapa kelompok peternak tersebut juga mampu untuk melaksanakan. Ada beberapa kerjaan mereka, sampingannya mereka itu adalah tukang ataupun tenaga bangunan, tukang bangunan. Sehingganya kami melaksanakan pembangunan embung ini dengan swakalola tipe 4. Nah, di Perlem LKPP nomor 3 tahun 2021, untuk swakalola tipe 4, pembangunan fisik dibenarkan, tetapi hanya pekerjaan konstruksi yang sifatnya sederhana, yang bisa berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi. Sementara pembangunan embung yang akan kita laksanakan memang sifatnya adalah renovasi. Memang sudah ada embung, tetapi di sana embung adalah embung yang terjadi dengan begitu saja. Artinya yang masih embung tanah. Terus yang berikut volume kurang lebih hanya sekitar 550 meter kubik. Dan nilai anggarannya pun hanya sekitar 120 juta
rupiah. Nah, di dalam untuk persiapannya di dalam pedoman LKPP nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman swakelola, untuk penetapan penyelenggara swakelola itu ada dua metode. Yang pertama, berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan oleh PAKPA, itu mengundang ketua kelompok masyarakat, menawarkan ataupun meminta kesediaan. Dan bila bersedia, PPK memintakan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana swakelola. Setelah itu baru ditetapkan kelompok tersebut sebagai pelaksana swakelola. Ada metode kedua yang diatur di dalam pedoman tersebut. Yang pertama adalah kelompok masyarakat tersebut sebagaimana kebutuhan mereka itu menyampaikan pekerjaan swakelola, usulan, dan PPK apabila menyetujui usulan tersebut itu akan dianggarkan, direncanakan, dianggarkan, dan menetapkan kelompok masyarakat tersebut selaku calon pelaksana swakelola. Itu untuk penetapan penyelenggara swakelola pada tahap persiapannya. Nah, ini dokumentasi yang kami simpan, di mana kami mengundang kelompok-kelompok peternak, kelompok masyarakat tersebut. Kami menjelaskan rencana pekerjaan. Nanti setelah ini baru mereka menyampaikan surat pernyataan kesediaan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola. Nah, setelah Pokmas atau kelompok masyarakat ini ditetapkan sebagai penyelenggara swakelola, PPK meminta Pokmas untuk mengajukan proposal. Yang berikut, ketua kelompok masyarakat menetapkan penyelenggara swakelola, mulai dari tim persiapannya, siapa tim pelaksananya, dan tim pengawas. Sebagaimana tadi tabel, bahwa ketua Pokmas menetapkan penyelenggara swakelola untuk tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Untuk menunjang pekerjaan ini, PPK kami pada saat itu menugaskan beberapa pegawai di dinas, di OPD, untuk melakukan pendampingan. Dan pada awalnya kami sudah menganggarkan di dalam anggaran, sehingganya kami untuk pekerjaan ini mengontrak salah seorang tenaga sarjana teknik untuk menjadi tenaga ahli yang mendampingi pelaksanaan pekerjaan ini. Nah, untuk rencana kegiatan masih dalam tahap persiapan, tim persiapan yang tadi dibentuk oleh di kelompok masyarakat itu melakukan tugas menyusun persiapan teknis, ini uraian tugasnya, menyusun daftar struktur, menetapkan waktu dimulainya hingga berakhirnya pelaksanaan pembangunan embung, menetapkan jadwal pelaksanaan swakelola berdasarkan kebutuhan dalam kerangka acuan kerja, termasuk jadwal pengadaan barang dan jasa yang diperlukan. Nah, ini tadi pegawai dari OPD yang kami tugaskan dengan dibantu oleh tenaga ahli tadi itu melakukan asistensi pada saat tim persiapan melakukan persiapan swakelola. Memang di dalam pedoman sudah diatur ini, tetapi kadang-kadang kita menerjemahkan hanya mendampingi, tetapi saya justru menugaskan waktu itu untuk melakukan karena gagalnya satu swakelola memang kalau kita lihat banyak pekerjaan-pekerjaan swakelola tipe 4 itu eh, gagal dilaksanakan atau bermasalah pada saat pelaksanaannya karena dimulai dari sini. Pada saat persiapan dibiarkan atau kita hanya menunggu dokumen persiapan yang dibuat oleh kelompok masyarakat, oleh tim persiapan yang dibentuk oleh kelompok masyarakat. Nah, kalau saya pada saat itu menugaskan eh, beberapa staf saya dengan bersama tim yang tadi yang seorang sarjana teknik yang saya kontrak tadi untuk melakukan pendampingan pada saat persiapan mereka. Apa yang mereka lakukan adalah
mensinkronkan atau mereview kerangka acuan kerja yang sama-sama telah kami susun sebelumnya dan dibahas dengan tim persiapan di kelompok masyarakat. Nah, tim pelaksana yang ada di kelompok masyarakat itu melakukan tugas mendetailkan rencana kebutuhan dan biaya, gaji, upah tenaga kerja, segala macamnya itu mereka detailkan dari anggaran tadi yang 120 juta. Biaya bahan material yang diperlukan, biaya lainnya, rencana total biaya secara rinci, rencana bulanan, penyerapan biaya mingguan, bulanan, dan menghitung penyediaan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana tersebut. Nah, ini juga yang tadi saya bilang. Selain mendampingi tim persiapan, pegawai OPD dan tenaga teknis tadi yang saya tugaskan itu melakukan pendampingan, asistensi bersama-sama menyusun kebutuhan atau detail dari kebutuhan biaya yang diperlukan untuk pembangunan embung yang dilaksanakan oleh tim pelaksana. Nah, ini foto dari satelit yang kami ambil untuk lokasinya. Ini desa, sebagaimana saya gambarkan tadi, masih satu hamparan hutan, masih rumah-rumah jarang-jarang. Ini hasil ataupun produk yang dibuat oleh tim persiapan dengan didampingi oleh tenaga teknis yang kami tugaskan tadi. Ini RAB yang dihasilkan oleh tim persiapan yang didampingi oleh tenaga teknis tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh PPK? Hasil review yang dilakukan ataupun hasil persiapan, hasil dokumen yang dibuat oleh tim persiapan dan tim pelaksana di kelompok masyarakat tadi dengan didampingi oleh tenaga yang kami tugaskan, itu kami melakukan review terhadap dokumen persiapan dan RAB tersebut, kesesuaiannya dan mengenai rencana anggaran biaya yang diajukan. Nah, bila dalam pelaksanaan swakalola tipe 4, ini di dalam pedoman disebutkan, itu di dalam RAB terdapat satu pekerjaan yang tidak dimampui ataupun ada pengadaan barang dan jasa di dalam swakalola tersebut, maka ada dua opsi. Bisa dimasukkan ke dalam kontrak swakalola antara PPK dengan kelompok masyarakat. Kalau kelompok masyarakatnya atau tim pelaksana swakelolanya bersedia. Tetapi kalau pelaksana swakalola tidak bersedia, maka untuk kebutuhan pengadaan material, bahan, dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan eh, swakalola ini, itu dibuatkan kontrak terpisah. Jadi ada kontrak antara PPK, kontrak tersendiri yang tidak menyatu dengan kontrak pekerjaan swakalola dengan kelompok masyarakat. Tetapi memang pada pelaksanaan swakalola pembangunan embung ini, kelompok masyarakat atau penyelenggara swakalolanya ini bersedia bahwa kebutuhan pengadaan material apa segala macamnya ini disatukan ataupun dikontrakkan tersendiri bersama dengan pelaksana. Jadi dikontrakkan secara keseluruhan. Nah, rancangan kontrak PPK menyusun rancangan kontrak dengan ketentuan biaya pada saat pengajuan yang ada perbedaan ya. Kalau terjadi perbedaan anggaran antara anggaran yang diajukan oleh tim pelaksana dengan DPA, maka PPK melakukan negosiasi teknis dan harga dengan tim pelaksana swakalola. PPK menetapkan spesifikasi teknis berdasarkan hasil negosiasi dengan tim pelaksana apabila mencapai kesepakatan.
Hasil negosiasi dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi dan menjadi dasar untuk kontrak swakelola yang akan dibuat. Dalam hal rancangan kontrak swakelola tipe 4 termasuk pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, maka dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa. Kontrak swakelola tipe 4 di dalam Perka LKPP nomor 3 tahun 2021 ini ada contohnya. Paling tidak memuat para pihak barang dan jasa yang akan dihasilkan, nilai yang diswakelolakan, jangka waktu pelaksanaan, serta hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak. Itu sekali lagi hanya contoh bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang akan melaksanakan kontrak swakelola tipe 4, kiranya bisa mengembangkan contoh kontrak tersebut. Karena kalau kalau saya melihatnya pada saat saya melaksanakan itu di dalam contoh kontrak di PRK LKPP itu belum memuat secara detail untuk tata cara pembayaran dan beberapa hal yang lain itu belum termuat. Nah, pelaksanaan swakelola harus memperhatikan dilaksanakan sesuai dengan KAK dan RAP yang ditetapkan oleh PPK. Artinya yang sudah dinegosiasikan tadi. Jadi RAP dan KAK yang sudah dibuat oleh tim persiapan dan tim pelaksana yang dinegosiasikan dengan PPK yang sudah disepakati bersama. Penggunaan tenaga kerja harus sesuai dengan rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan yang dibuat bersama tadi. Tim pelaksana membuat laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, tenaga teknis, tenaga terampil, tenaga pendukung, sarana prasarana, peralatan, dan material bahan. Membuat laporan swakelola dan dokumen dengan uh, yang diatur di dalam kontrak. Pokmas ini yang paling pokok juga. Kadang-kadang pada saat pelaksanaan kelompok masyarakat, apalagi kalau kita tidak tidak melakukan monitoring atau tidak melakukan pendampingan, seringkali Pokmas pelaksana swakelola mensubswakelolakan kembali kepada pihak yang lain. Ini dilarang sama sekali. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum di dalam swakelola, sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Nah, pegawai dari OPD, sekali lagi kami berulang-ulang kali menekankan, kenapa? Bagi kami, salah satu inti ataupun poin yang membuat pembangunan embung atau swakelola tipe 4 ini berhasil adalah pendampingan yang dilakukan oleh staf OPD teknis kami beserta tenaga yang kami kontrak tersebut. Ini setiap minggu 2 sampai 3 hari tenaga ini ke lapangan untuk melakukan pendampingan. Nah, tim pengawas yang dibentuk tadi itu melakukan pengawasan mulai pada saat persiapan yang dilakukan oleh tim persiapan, tim pelaksana, termasuk melakukan verifikasi administrasi, dokumentasi, dan pelaporan, pengawasan pada saat pelaksanaan, serta realisasi fisik, serta pengawasan terhadap tertibnya administrasi keuangan. Apabila ada penyimpangan, tim pengawas itu segera melaporkan ataupun memberikan rekomendasi kepada Ketua Pokmas, melaporkan kepada PPK, tim persiapan dan tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan yang sifatnya korektif. Ini juga yang perlu diperhatikan. Karena memang di dalam tenaga yang kami tugaskan ke lapangan, itu terdiri dari selain tenaga teknis yang kami kontrak, tenaga administrasi, sehingganya tenaga yang mendampingi ini mulai dari tim persiapan, tim pelaksana, sampai tim pengawasan. Jadi tim ataupun tenaga atau staf yang kami tugaskan ini
melakukan asistensi mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai kepada pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas. Nah, ini struktur pelaksanaan di dalam pedoman Perka LKPP nomor 3 tahun 2021 ini sudah ada, cuman yang penambahan kami lakukan adalah di sini. Ini yang garis merah. Jadi pegawai OPD dan tim ahli bukan hanya membantu tugas PPK maupun KPA, tetapi melakukan asistensi atau pendampingan terhadap tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang ada di kelompok masyarakat. Nah, serah terima hasil pekerjaan bila telah selesai, Pimpinan Pokmas atau tim pelaksana menyerahkan pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dengan menggunakan berita acara serah terima. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA atau KPA. Dan yang perlu diingat, apabila hasil pekerjaan dari swakelola tersebut akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat, maka jangan dilupakan untuk serah terima harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan hibah atau penyerahan kepada kelompok masyarakat. Nah, ini dokumentasi, inilah kondisi pegunungan, dan yang kanan ini adalah embung yang terjadi, embung tanah. Nah, ini yang kami rehab. Ini kondisi setelah jadi. Ini. Jadi ini lebih kondisi embung pada saat 0% kami lakukan. Jadi ini dari samping kanan ini ada sumber air yang mengalir cukup deras sehingganya memenuhi ini galian tanah biasa ini. Nah, air ini mereka gunakan selain untuk memberi minum ternak, juga untuk mengairi HMT, jadi pakan ternak yang mereka tanam untuk kebutuhan makanan ternak tersebut. Nah, ini kondisi setelah kami laksanakan pembangunan embungnya 100%. Yang dari tadinya ini setelah jadi seperti ini. Ini kurang lebih sekitar 550 meter kubik jadinya, dan anggaran yang digunakan adalah kurang lebih 120 juta. Nah, pembayaran di dalam Perpres 16 tahun 2018 tidak secara jelas mengatur tentang bentuk pembayaran khusus mengenai kontrak swakelola. Di dalam contoh model dokumen kontrak swakelola Perlem LKPP nomor 3 juga hanya tertuang bahwa bentuk pembayaran kontrak swakelola tidak jauh berbeda dengan bentuk pembayaran kontrak melalui penyedia, yaitu pembayaran dilakukan secara termin atau bulanan atau sekaligus. Nah, menurut kami sebaiknya bentuk pembayaran yang lebih tepat digunakan oleh pekerjaan swakelola pada saat pekerjaan swakelola, baik itu tipe 2, tipe 3 maupun tipe 4, adalah dengan menggunakan pembayaran secara tahapan. Pertimbangannya, kontrak swakelola itu menuntut pembayaran sebelum prestasi pekerjaan. Kelompok masyarakat itu tidak punya modal. Jadi tidak ada sifatnya uang muka sama dengan melalui penyedia. Tidak diatur jelas apakah 30%, 20%, sehingganya kita menggunakan tahapan. Yang pertimbangan kedua, RAP swakelola ataupun kebutuhan biaya yang disusun oleh tim pelaksana tidak memperhitungkan keuntungan dari tim pelaksana. Beda dengan pekerjaan yang dilakukan melalui penyedia, di mana di dalam rencana anggaran biayanya sudah memperhitungkan mengenai keuntungan dari tim si penyedia. Tim pelaksana tidak dituntut memiliki kemampuan finansial untuk melaksanakan pekerjaan. Ini juga tadi beda dengan penyedia. Penyedia kita menuntut bahwa harus punya modal, punya alat, punya ini, punya ini. Sementara kelompok masyarakat ini tidak punya.
Jumlah tahapan dan besaran pembayaran dituangkan dalam kontrak dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, risiko, dan jangka waktu pelaksanaan. Nah, di dalam aturan keuangan, pembayaran tidak dapat dibayarkan sebelum prestasi pekerjaan, kecuali dengan menyertakan jaminan. Kalau di dalam penyedia ada dikenal namanya jaminan pelaksanaan, tetapi untuk swakelola tidak ada dikenal namanya jaminan swakelola. Sehingga kami mengambil apa yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 145 tentang tata cara pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara sebelum barang jasa diterima, yaitu dengan menggunakan SPTJM, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, sebagai jaminan ataupun kesanggupan dari pelaksana swakelola. Nah, ini diskusi kami dengan beberapa APH di sini. Mereka men-sharekan memang banyak, kami tidak perlu sebutkan di kabupaten mana, memang ada katanya kabupaten tetangga, ada sekian puluh yang swakelola tipe 4 yang menurut versi penyelidikan mereka itu gagal. Saya berpikir kalau contoh ini memang sih kelihatan gagal. Nah, kalau kami melakukan dari pengalaman kami bahwa beberapa penyebab kegagalan swakelola tipe 4 itu, yang pertama, pekerjaan swakelola bukan merupakan kebutuhan kelompok masyarakat. Sehingganya apa? Kelompok masyarakat ogah-ogahan, asal-asalan dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tipe 4. Sehingganya pekerjaan swakelola tadi bisa jadi seperti ini. Yang kedua, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan pelaksanaan, miss antara persiapan dan tim pelaksana. Artinya saya melihat pada saat persiapan tidak didampingi, pada saat pelaksanaan juga tidak dampingi. Sehingganya apa yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Proses persiapan ini tadi saya bilang pelaksanaan pengawasan oleh Pokmas tidak didampingi oleh tim teknis dari OPD dan tenaga ahli yang dikontrak oleh PPK. Makanya tadi saya bilang salah satu poin keberhasilan dari swakelola tipe 4 yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat adalah di poin C ini, adalah proses pendampingan yang dilaksanakan oleh tim teknis yang dibentuk serta tenaga ahli yang dikontrak oleh PPK. Yang berikut, kegagalan itu bisa terjadi karena pengendalian oleh PPK sangat kurang. Artinya PPK hanya menunggu dari belakang meja atas laporan, laporan Pokmas, laporan tim teknis, laporan ahli, laporan, sementara PPK-nya barangkali tidak pernah melakukan evaluasi pelaksanaan ataupun kemajuan dari swakelola tersebut. Dan seringkali terjadi penyebab kegagalan adalah karena tidak mampunya kelompok masyarakat, sehingganya dia mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain, disubswakelolakan. Sudah anggaran kecil, disubswakelolakan, sehingganya anggaran menjadi sedikit dan pihak subswakelola pasti akan mengambil keuntungan. Yang berikut, ini jarang terjadi, tetapi tetap ada yang terjadi. Perbuatan lain yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyebabkan ketidakbenaran pelaksanaan pekerjaan swakelola. Yang dimaksud ini adalah yang mengambil keuntungan dari pelaksanaan swakelola ini. Nah, kesimpulannya, kesuksesan dan keberhasilan dari pelaksanaan swakelola tipe 4, yang pertama, memastikan dengan benar-benar pekerjaan itu ataupun pekerjaan dari swakelola tipe 4 yang akan kita laksanakan merupakan kebutuhan dan dimampui oleh kelompok masyarakat. Sehingganya kalau saran saya kalau di dalam pedoman
Perka LKPP itu ada dua metode untuk penetapan penyelenggara swasembada. Kalau saya lebih baik itu digabungkan saja, selain merupakan usulan dari kelompok masyarakat, OPD melakukan verifikasi benar-benar apakah ini merupakan kebutuhan dan dimampui oleh kelompok masyarakat, serta kita benar-benar memintakan surat pernyataan dari kelompok masyarakat. Yang kedua, peran aktif dari OPD tadi, ini saya bilang, peran aktif dari pegawai OPD dan tenaga ahli yang dikontrak oleh PPK terhadap keseluruhan pelaksanaan pekerjaan swakalola, mulai dari persiapannya, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang berikut, peran aktif dari PPK dalam hal fungsi pengendalian di lapangan. Jangan hanya menunggu dari belakang meja atau dari kantor, menunggu laporan. Nah, saran kami itu di dalam Perka LKPP itu ada tahap persiapan swakalola. Ini tadi saya sampaikan. Lebih baik digabungkan saja. Jangan menggunakan metode satu boleh atau metode dua boleh. Digabungkan saja kedua metode tersebut. Selain ada usulan KPA atau PPK ataupun PA-nya memastikan benar-benar bahwa pekerjaan swakalola yang diusulkan oleh masyarakat ini itu diverifikasi, dilihat, dinilai apa benar-benar merupakan kebutuhan dan dimampui oleh kelompok masyarakat untuk dilaksanakan. Yang berikut di dalam Perka LKPP itu tolong didetailkan tata cara pembayaran. Karena apa? Khusus wakalola tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ini menggunakan kontrak. Sementara tata cara pembayaran pekerjaan itu belum diatur secara jelas. Nah, yang berikut lagi mengenai sanksi. Bunyi sanksi di dalam Perka LKPP itu hanya sama. Jadi tipe 2 dan tipe 3, tipe 4 sama. Bunyinya penyelenggara swakalola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakalola dikenakan pembatalan sebagai penyelenggara swakalola. Sementara kita tahu bersama kalau kegagalannya itu sudah mengakibatkan kerugian keuangan negara karena tadi kita di awal kita sudah mencairkan uang pada tahap pertama. Sehingganya sanksi pada saat pelaksanaan swakalola ini beda dengan sanksi pada penyedia. Nah, ini ada kalimat bijak buat teman-teman. Kalau ada yang punya apa namanya pengalaman sebagai pokja, pasti paham. Kita tidak akan bisa merubah arah angin, tetapi aturlah arah layar agar kita mencapai pulau harapan dan tujuan. Ini kata bijak buat teman-teman insan pengadaan. Ada satu lagi, ini seringkali terjadi. Aturan ini jelas. Kalau dari gambaran ini, bahwa mobil ini memang jalannya adalah di aspal. Tetapi dia melihat bahwa di aspal ini ada seekor badak. Apabila kalau diseruduk ini mobil, bisa dibayangkan terjadi apa yang terjadi. Di dalam pengadaan barang dan jasa pun, seringkali teman-teman akan menemui hal seperti ini. Apakah itu dari atasan, dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ada aturan, ada mekanisme yang kita buat, tetapi bila bertemu dengan hal seperti ini, ya silakan teman-teman semua barangkali bisa mengambil gambaran dari apa gambar yang ada saya sharingkan ini. Jadi barangkali itu Ibu Moderator yang dapat saya sharingkan pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Silakan Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irfan Abdul. Baik Bapak Ibu, ini waktunya cepat sekali. Jadi belum saya ingatkan untuk sisa waktu yang bisa digunakan. Ternyata Pak Irfan Abdul sudah memaparkan bahan presentasi materi yang begitu padat, begitu ya Pak ya. Terima kasih Ya, Bapak atas sama-sama. share materinya. Baik,
kami akan buka sesi untuk tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang hendak bertanya atau mungkin juga kita sharing untuk pengalaman di masing-masing tempat Bapak Ibu bekerja. Apabila ada kegiatan swaklola tipe 4, monggo disilahkan. Disilakan untuk bisa masuk ditanyakan di kolom chat atau bisa juga raise hand. Silakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu pertanyaan atau mungkin sharing dari Bapak Ibu yang lain, mohon izin Pak Irfan Abdul, kalau Ya, boleh Bu. saya bertanya, Ya, Bu, silakan. untuk terus terang saya secara pribadi merasa kagum karena Pokmas di sana mampu untuk melaksanakan paket pekerjaan yang kalau saya lihat secara sepintas cukup eh, berat dalam tanda kutip kalau dikerjakan oleh Pokmas yang ada di tempat kami. Begini Bapak, mungkin pertanyaan pertama saya, mohon izin apakah untuk kondisi lahan di sana itu tanahnya itu sudah settle dalam arti tidak memerlukan eh, sondir boring atau penelitian tanah yang lebih lanjut, mengingat kalau embung ini kan harus dilihat juga struktur tanah, kemudian eh, arah alirnya dan sebagainya ya Pak ya. Memang sih mungkin sudah meng-hire atau meminta bantuan dari tenaga ahli. Tapi kan tenaga ahli yang dimaksud itu kan berarti bukan sebagai konsultan perencananya ya Pak ya. Itu bagaimana Pak untuk hasil dari perencanaan tentang kondisi tanah dan sebagainya. Mungkin begitu Pak pertanyaan saya. Terima Ya, Bu. kasih. Terima kasih, Bu. Jadi kembali ke sini, Bu. Jadi kalau masalah keberhasilan yang dilakukan, itu tadi saya sampaikan di awal bahwa kelompok peternak yang ada yang melaksanakan sendiri pekerjaan ini. Jadi ini cuman memang saya tidak seringkan fotonya. Di samping kiri dari embung ini ada rumah dari kelompok peternak, salah satu kelompok peternak yang setiap harinya dia mengambil air di sini untuk kebutuhan minum ternaknya dan untuk dia mengairi atau dia memumpakan air ini untuk menyirami lahan yang ada di belakang sana ini. Ada rumput gajah istilahnya untuk pakan ternak. Nah, untuk persoalan perencanaan yang mendetail, yang pertama tadi itu saya sampaikan bahwa saya tetap berpedoman kepada pedoman Sokolola bahwa pekerjaan ini hanyalah sifatnya sederhana dan sebagaimana RKPP tadi hanya dibenarkan untuk yang pekerjaan renovasi. Nah, tetapi kalau untuk sampai pekerjaan sesulit itu tidak anu. Yang kedua, kami melihat kenapa kami lakukan ini karena ini sifatnya renovasi. Kami tidak lakukan sondir apa segala macam lagi ataupun penelitian terhadap lahan ini karena memang ini pekerjaan yang istilahnya yang dari embung tanah ini kita jadikan beton, kita dinding. Sehingganya pelaksanaannya sebenarnya kita alihkan aliran air yang ke sini, ini kita buang dulu, kita bikin jalan baru. Setelah itu ini dipompa, dikeringkan, kita lihat kondisi seperti ini, ternyata tidak ada yang perlu dimatangkan lagi ini, sehingga tinggal dibuat menjadi satu persegi empat, dan ini dilakukan pemasangan dinding terhadap pekerjaan yang hasilnya jadi seperti ini. Jadi sebetulnya pekerjaannya tidak tidak rumit, Bu. Hanya melaksanakan pembuatan dinding daripada embung ini. Di bawahnya kita lantai dan
Setelah jadi baru airnya dialirkan lagi ke embung ini. Jadi seperti itu. Memang di perencanaan ataupun apa namanya ya, detail dari pekerjaan ini kami serahkan sepenuhnya ke tenaga ahli yang kami kontrak tadi. Sehingganya dia memastikan, si tenaga ahli tadi ini memastikan bahwa kebutuhan pekerjaannya hanya detailnya seperti ini. Dan alhamdulillah jadinya seperti ini. Dengan anggaran juga cukup kecil ya, 120 juta untuk kebutuhan 550 meter kubik. Begitu, Bu. Baik, Bapak, terima kasih. Dan kelihatannya sudah ada beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan di kolom chat. Ini Ya, dari Bapak Arbain. Eh, izin Pak Abdul, saat melibatkan tenaga teknis metode pembayarannya seperti apa? Maaf sekali lagi, saat melibatkan tenaga teknis metode pembayarannya seperti apa? Dan saat melibatkan instansi teknis ini, administrasinya seperti apa? Begitu. ya, Silakan, Bapak. ya, makasih Pak Arbain. Jadi tadi seperti yang saya sudah seringkan bahwa selain saya menugaskan staf saya selaku tenaga teknis, tenaga ahli ini kami kontrak tersendiri. Jadi kontrak tenaga ahli di dalam kontrak yang terpisah dari pelaksanaan swakelola, kontrak tenaga ahli untuk mendampingi pelaksanaan swakelola ini. Jadi kami lakukan kontrak tersendiri. Jadi barangkali itu yang dimaksud pembayarannya, metode pembayaran kontrak dengan tenaga semacam kontrak konsultan seperti itu. Jadi konsultan perorangan lah, katakanlah seperti itu. Begitu, Bu. Baik, terima kasih, Pak. Bagaimana Pak Arbain? Apakah sudah menjawab pertanyaan Bapak? Mungkin kalau mungkin lebih enak bisa langsung kita langsung ini ya, Pak ya. Kalau di kolom chat nanti kalau ada jawaban yang kurang kurang istilahnya kurang dipahami, mungkin bisa langsung saling ini saja. Kita Artinya kalau saling kalau model kalau model anu Bu, kalau model melalui penyedia kan ada ya. kontrak pengawasan oleh D. konsultan pengawas. Nah, kalau ini sama saja, tetapi konsultannya adalah perorangan yang kami kontrak. Ah, begitu. Begitu ya Pak Arbain. Mungkin kalau nanti ada yang kurang jelas atau masih perlu dijelaskan, nanti bisa kembali di kolom chat atau bisa resen saja Pak Arbain. Berikutnya dari ASM. Izin Pak bertanya, PPK bisa atau boleh? Apakah PA atau KPA? Kemudian pejabat di bawah menjadi ketua tim persiapan. Dalam tim persiapan bisa memakai pegawai dari UPD atau dinas lain untuk kebutuhan tenaga teknis. Jadi ini maksudnya pertanyaannya, apakah PPK itu bisa boleh dari PA-KPA, kemudian pejabat di bawahnya menjadi ketua tim persiapan. Nah, dalam tim persiapan bisa memakai pegawai dari UPD atau dinas lain. Begitu, Pak. Baik, Bu. Eh, Pak siapa ya? Ibu atau apa? ASM. Jadi memang saya kurang lupa ya Perlem LKPP yang mengatur tentang sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa bahwa PPK itu kan bisa dirangkap oleh PA sendiri atau oleh KPA. Itu tadi. Sehingganya yang berikut pejabat di bawah itu menjadi ketua tim persiapan. Kalau tadi saya sampaikan, kalau swakelola tipe 4 itu di aturannya sudah diatur bahwa untuk tim persiapan, tim pelaksana maupun pengawas itu adalah oleh kelompok masyarakat itu sendiri. Jadi eh, dalam pelaksanaan swakelola itu tidak dijabat, jadi tim persiapannya tidak dijabat oleh pegawai OPD, tetapi memang benar-benar dijabat ataupun dilaksanakan oleh organisasi masyarakat
yang dibentuk oleh ormas itu sendiri. Siapa tim persiapannya, tim pelaksananya siapa, tim pengawasnya siapa. Nah, kami dari OPD, staf-staf saya dari OPD, dengan dibantu oleh tenaga ahli yang kami kontrak secara terpisah, itu melakukan asistensi pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pengawasan. Jadi pendampingan, hanya sebagai pendampingan. Jadi untuk kegiatan persiapan, pelaksanaan maupun pengawasan dari pelaksanaan pembangunan embung ini murni dilaksanakan ataupun dilakukan oleh organisasi masyarakat. Begitu, Bu. Makasih, Bu. Baik, terima kasih. Jadi untuk karena ini swaklola tipe 4 ya Pak ya, berarti kan semua tim itu ada di Pokmasnya ya Pak ya, mulai dari Iya, tim Bu. persiapan, tim pelaksanaan maupun tim pengawasan. Itu untuk Bapak atau Ibu ASM. eh, oh, beliau sedang di jalan. Terima kasih Pak katanya. Baik untuk Pak Arbain, ini beliau tidak bisa unmute. Jadi monggo apabila ada hal yang masih perlu penjelasan dari Pak Irfan Abdul, disilakan untuk mengisi saja di kolom chat. Baik, ini ada Bu Rustiati dari Biro PBJ Setda Jabar, sudah raise hand. Silakan Ibu. Iya, Iya, terima Bu. kasih Silakan. Ibu Teril ya. Salam kenal Ibu. Ya, salam kenal. Terima kasih Pak Irfan. Izin saya bertanya satu hal saja ya Pak Irfan. Ini pengalaman Pak Irfan ya. Ini kan pembangunan embung ya Pak ya. Ini dilakukan Iya, secara swakelola tipe 4. Sedangkan di kami belum nih Bu, Pak, belum belum punya pengalaman nih untuk pembangunan embung ya. Ini masih proses tender nih ya Pak. Eh, saya ingin saya ketahui sebenarnya dari pengalamannya Pak Irfan nih. Pembangunan embung ini kan sebenarnya banyak hal ya yang terkait dengan pekerjaan konstruksi ya Pak ya. Ini iya, dilakukan oleh masyarakat. Memang kan kalau swakelola tipe 4 ini baik perencanaan, pelaksanaannya, timnya ya Pak ya itu kan dari Pokma semua ya Pak ya. Tim iya, pelaksana, tim pengawas juga usulan untuk anggaran dan perencanaannya dari kelompok masyarakat ya Pak ya. Nah, iya, ini bagaimana Bapak mengarahkan dalam pelaksanaannya ini seperti apa untuk tim pelaksana? Apakah memang ada tenaga ahli yang memang di yang harus disediakan oleh Pokmas tersebut? Atau tadi saya juga agak mendengar sepintas, mohon maaf saya nggak ngikutin detail ya Ibu ya Bapak. Apakah memang ada tenaga ahli yang memang di hire oleh Bapak nih melalui konsultan individu, misalkan yang memang dibantu untuk mengkoordinir tim pelaksana dari Pokmas ini. Nah, ini teknisnya seperti apa nih, Pak? Agar kami juga di Jawa Barat bisa apa ya punya ide untuk memasukkan ini sebagai swaklola tipe 4 ya kalau ada kegiatan yang sama gitu. Itu aja mungkin Ibu Teril, Pak Irfan, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bu Rustiati. Monggo Iya. silakan Pak Irfan. ya. Makasih Ibu Rustiati. Yang pertama, Bu, gini, Bu. Memang ini pekerjaan konstruksi. Tetapi yang pertama adalah kami memastikan ini tadi kondisi yang ada. Bahwa kondisi yang ada ini adalah memang embungnya sudah ada, cuman embungnya adalah embung tanah. Nah, yang berikut eh, benar-benar kelompok masyarakat itu butuh kita merubah embung tanah ini menjadi embung yang konstruksi sederhana. Jadi pelaksanaannya cuma mengeringkan di beton, setelah itu dialihkan lagi. Nah, pekerjaan konstruksi memang kalau kita lihat kelompok masyarakat SDM yang ada itu tidak mampu. Dari pada saat perencanaannya, pelaksanaannya, segala macamnya tidak mampu. Cuman memang tadi saya sampaikan di awal bahwa dari beberapa kelompok ternak selaku pengguna dari embung ini adalah tukang bangunan. Nah, untuk menunjang pelaksanaan pembangunan embung ini, kami secara terpisah itu melakukan kontrak. Kalau lewat penyedia atau lewat kontrak, ada namanya kan kontrak konsultan pengawas maupun perencana. Nah,
kami melakukan kontrak salah satu atau dua orang. Kalau tidak salah di sini seingat saya hanya ada satu, seorang tenaga ahli yang kami kontrak secara terpisah, yang tugasnya ini melakukan pendampingan mulai dari tahap persiapan, perencanaannya, pelaksanaannya. Dia memang intens setiap minggu itu hadir di lokasi pekerjaan embung ini untuk melihat mulai dari persiapan dia sampai gambar. Sebetulnya eh, termasuk ini tadi contoh kayak ini namanya apa ini pekerjaan ini itu memang eh, ini bukan produk dari masyarakat, tetapi bersama-sama dengan masyarakat, dan ini produk yang dibuat oleh tenaga ahli yang tugasnya tadi yang kami kontrak secara terpisah dari dinas, yang kami tugaskan untuk mendampingi kelompok masyarakat. Jadi ini produk yang dibuat oleh tenaga ahli tersebut. Ini setelah dia berhitung, dia buatkan rap seperti ini. Jadi begitu, Bu. Cuman memang itu tadi, tolong dipastikan benar-benar, Bu. Sebelum mengambil keputusan melaksanakan pembangunan embung, yang pertama di dalam pedoman swakelola ada definisi untuk pekerjaan fisik boleh swakelola tipe 4 sifatnya hanya untuk renovasi maupun pekerjaan sederhana. Tetapi kalau pekerjaan sudah bukan sifatnya sederhana lagi, sudah ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang agak tidak bisa dimampui, lebih baik jangan gunakan swakelola tipe 4. Yang kedua, itu tadi, pastikan benar-benar ini pekerjaan adalah benar-benar kebutuhan dari kelompok masyarakat tersebut. Benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat dan kelompok masyarakat tersebut mampu untuk melaksanakan dengan didampingi oleh tenaga ahli tadi. Jadi sebetulnya kalau lihat tenaga ahli memang kerja berat karena sama halnya dengan eh, dia yang kelompok kelompok peternaknya itu jadi tukang semua. Jadi pengendali lapangan itu justru malah tenaga ahli yang kami kontrak tersebut. Begitu Ibu Rustiati. Baik, terima kasih Pak Irfan. Bagaimana Bu Rustiati? Ada hal Iya, lain yang mau ditanyakan? Silakan. baik. Satu hal boleh ya Pak ya, ini berlanjut Ibu. Nah, berarti pada saat kita memilih tim pelaksana atau kita memutuskan untuk melakukan pekerjaan dengan swakelola tipe 4 ya Pak ya. Tadi pekerjaan Ya, sederhana, antara lain konstruksi yang sederhana. Kita juga harus memastikan ya Pak ya, tim pelaksananya ini memang mampu ya Pak ya. Tadi kan Bapak tim pelaksana ini adalah rata-rata tukang bangunan ya, yang memang sudah terbiasa. Tapi kalau untuk ternyata tim pelaksananya ini bukan tukang bangunan lah katakan gitu ya Pak ya. Ini juga harus jadi pertimbangan untuk tidak memilih swakelola tipe 4 berarti ya Pak ya. Mungkin begitu ya Pak ya. ya, jadi artinya bukan bahwa kelompok penyelenggara swakelola harus tukang bangunan, Bu. Tetapi benar-benar kita memastikan apakah Ya. kita bertanya, kita menanyakan kemampuan mereka bahwa pekerjaan nanti akan seperti ini. Tetapi kenapa itu hal kita lakukan, memastikan benar-benar, karena apa? Sering terjadi, Bu, swakelola tipe 4 itu di sub swakelolakan lagi. Karena apa? Penyelenggara swakelola tidak mampu melaksanakan swakelola sehingga mereka mencari sub swakelola. Ada penyedia sehingga apa? Gagal semuanya. Karena apa? Sudah ada keuntungan-keuntungan yang dibuat, Bu. Gitu, Bu. Jadi itu tadi saya bilang, sebelum mulai tolonglah dipastikan benar-benar kelompok masyarakat tersebut terhadap pelaksanaan pekerjaan ini mampu atau tidak, menjadi kebutuhan atau tidak. Begitu, Bu. Makasih. Bagaimana Bu Rustiati?
Baik, Sudah? sudah cukup Pak Irfan, Ibu Baik. Teril. Terima kasih banyak ya Iya. sharing. Makasih. Baik, terima kasih Bu Rustiati atas pertanyaannya. Pak Iya. Irfan Abdul, ini ada pertanyaan dari Pak Hen. Dalam menyusun RAB, apakah berpedoman pada analisa harga satuan pekerjaan dari Permen PUPR? Dalam swakelola embung ini, pengadaan bahan atau material dilaksanakan oleh PPK atau pelaksana swakelola? Silakan Bapak. Yang dalam hal menyusun RAB-nya ini ya Bu. Ya, jadi memang dengan dibantu oleh tenaga ahli tersebut, mereka menyusun analisa harga satuan ini berdasarkan Permen PO. Cuman memang pada saat pelaksanaan, kalau melihat harga standar yang dipakai termasuk harga standar yang berlaku di kabupaten untuk melakukan analisa harga satuan pekerjaan, pada saat pelaksanaan justru malah jadi kecil luar biasa. Karena ini tadi di awal saya sampaikan, untuk ke lokasi pelaksanaan ini butuh kendaraan yang kalau katakanlah mobil harus double gardan. Sehingganya transportasi ke sana yang semen biasanya, di sini kan semen kalau contoh di lokasi terdekat di sana di bawah itu 70.000 waktu itu kalau tidak salah, seingat saya mereka ajukan 70.000 untuk satu saknya itu, transportasi ke atas itu diminta 15.000 satu bantalnya. Sehingganya harganya di sana malah jadi 85.000. Sehingganya dari RAP itu justru malah ya tinggal bagaimana caranya si penyelenggara ini melaksanakan pekerjaan sehingganya bisa bisa itu tadi saya bilang karena memang mereka benar-benar merasa membutuhkan sehingganya kesuksesan dari embung ini yang menjadi utamanya dari mereka. Jadi entahlah mungkin dari upah atau bagaimana saya tidak tahu. Yang jelas mereka me- melaksanakan sesuai dengan RAB yang sudah dihitung bersama dengan tenaga tenaga ahli yang kami kontrak sehingganya menjadi satu kontrak di dalam kontrak swakelola. Demikian Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Hen, bagaimana? Apakah ada hal-hal yang masih kurang jelas atau perlu ditanyakan kembali? Silakan. Atau kalau misalnya memang sudah cukup jelas, saya beralih ke penanya berikut yaitu Pak Astawa. Izin bertanya Pak Irfan, jika ada beberapa kelompok masyarakat yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tipe 4, apakah harus mengundang semua kelompok masyarakat yang dinilai mampu tersebut untuk melaksanakan pekerjaan swakelola tipe 4? Atau cukup langsung mengirimkan surat permintaan kesediaan sebagai calon pelaksana swakelola kepada salah satu kelompok masyarakat yang dinilai mampu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Nah, baik Bu, Ibu Moderator. Terhadap pertanyaan ini, tadi saya sudah sampaikan bahwa di pedoman Perka LKPP ada dua cara untuk menetapkan penyelenggara swakelola. Yang pertama, si PPK mengundang kelompok masyarakat yang akan melaksanakan swakelola atau sebelumnya ada usulan dari kelompok masyarakat. Kalau saya lebih baik digabungkan dua-duanya. Ada usulan dari kelompok masyarakat dulu. Sehingganya kita bisa benar-benar memastikan pada saat usulan mereka sampaikan, memang benar-benar dipastikan apakah ini benar-benar kebutuhan mereka. Begitu. Sehingganya pada saat kita mengundang untuk memastikan, memintakan kesediaan, dan eh, apa namanya kesanggupan dari mereka, tidak anu lagi, tidak seperti tadi ini bahwa kita merencanakan setelah itu kita mengirim surat undangan untuk memintakan kesediaan mereka, tetapi kalau kami kita mulai dari justru dari usulan yang mereka sampaikan. Sehingganya tadi saya sampaikan bahwa benar-benar dipastikan dulu
bahwa swakelola tipe 4 ini adalah benar-benar merupakan kebutuhan dari kelompok masyarakat tersebut. Jadi kita menetapkan penyelenggara terhadap kelompok masyarakat yang mau menggunakan pekerjaan hasil dari pekerjaan swakelola ini. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Irfan. Mungkin yang dimaksud Pak Irfan, kebetulan di sana, di lokasi tersebut, mungkin hanya ada satu kelompok masyarakat ya Pak ya. Ah, Begini, Bu. Jadi sebetulnya ada beberapa kelompok masyarakat di sana. Kelompok Oh, peternaknya ya. ada kelompok peternak kambing etawa. Kebetulan yang pembangunan embuk ini itu punyanya atau yang laksanakan adalah kelompok peternak kambing etawa. Nah, di dusun lain atau di desa di dusun lain dari desa tersebut ada kelompok peternak sapi ya gitu. Nah, mereka tidak ke embung ini tetapi eh, untuk kebutuhan airnya mereka mengusulkan dan ini sama swakelola tipe 4 juga mengusulkan untuk sumur tanah dangkal. Jadi sumur tanah dangkal. Jadi yang kami sharingkan ini untuk tahun 2022. Jadi ini kita laksanakan di tahun 2022. Pada saat tahun 2022 pelaksanaan ini untuk di desa tersebut itu kalau tidak salah, seingat saya ada 4 swakelola tipe 4, ada 4 pekerjaan yang kami laksanakan dengan swakelola tipe 4. Yang pertama embung, yang kedua ada sumur tanah dalam, oh maaf, ada 3. Yang satu jalan produksi pertanian, cuma rabat beton. Jadi tiga-tiganya kami laksanakan swakelola tipe 4. Dan sampai akhir pekerjaan selesai ketiga-tiganya dengan baik dan diaudit apa segala macam ya seperti itu antara persiapan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan cocok gitu begitu Ibu moderator. Injih. Terima kasih Pak Irfan. Dari Pak Astawa, mungkin ada pertanyaan lanjutan atau mungkin sudah cukup jelas? Jadi ternyata di lokasi tersebut ada beberapa Pokmas, tetapi kebetulan yang di Pokmas lain itu memerlukan kebutuhan yang lain ya Pak ya. Maksudnya Iya ada ya identifikasi iya identifikasi betul kebutuhan lain. Mungkin ya. yang ditanyakan Pak Astawa tidak terjadi di tempat Pak Irfan. Mungkin maksudnya Pak Astawa seandainya Pak, jika ada beberapa kelompok masyarakat yang mungkin sama-sama ingin mengerjakan di lokasi tersebut. Mungkin begitu ya yang ditanyakan oleh Pak Astawa. Tapi Oh iya ya jadi ya, kami menetapkan penyelenggara swakelola yang memasukkan usulan. Artinya mereka yang menggunakan, mereka yang mengusulkan, dan kami tetapkan mereka sendiri yang menyelenggarakan. Tidak melihat kelompok masyarakat yang lain. Jadi tidak menunjuk kelompok masyarakat yang lain. Begitu, Bu. baik. Karena itu dari usulan kelompok masyarakat itu tersendiri, Iya, kemudian iya, ditanyakan apakah bersedia untuk kesediaannya ya Pak ya. Begitu ya iya, Pak iya, Irfan iya, ya. iya. Begitu Pak Astawa. Baik, di sini ada satu pertanyaan lagi, tetapi juga ada yang Bapak dari UKPBJ Wakatobi yang sudah raise hand. Disilakan Bapak yang raise hand terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya gimana suara saya diterima? Bagus ya? Jelas Bagus, Bapak, bagus, Pak. siap. Ya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya kira bermanfaat sekali ilmu tentang swakelola ini. Kita baru sekedar ilmunya ini, tapi untuk prakteknya saya kira harus banyak bertanya di Bapak ini. Ya, jadi yang pertama tentang mekanisme penganggaran. Apakah dalam swakelola tipe 2, tipe 3, atau tipe 4 sebagaimana Pokmas itu tadi, itu penganggarannya dia gelondangan atau dia harus terurai per kode rekening? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam pemberian apa uang muka seperti itu, uang muka atau uang untuk pelaksanaan pekerjaan ini diatur tersendiri dengan peraturan bupatinya atau
ada mekanisme baku yang memang telah ditetapkan untuk dijadikan dasar untuk kemudian pencairan keuangan terhadap kelompok seperti itu. Jadi dua pertanyaan itu, Pak. Mohon penjelasannya. Makasih. Ya, baik, Pak. Pak dari Wakatobi ya, dari UKPBJ Wakatobi. Ke apa tadi yang pertama? Maaf, tadi saya lupa. Pertanyaan Untuk pertama tadi, Pak. pembayaran, untuk pembayarannya Pembayar. itu di kode rekeningnya itu apakah sudah Oh iya, ya, maaf, maaf. dipisah atau masih Untuk gelondongan? penganggaran, maksudnya untuk penganggarannya, ya. Jadi untuk penganggaran, kalau kami sama, jadi dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan lewat penyedia, jadi memang di dalam DPA-nya, di dalam anunya kita bikin gelondongan. Pembangunan embung kelompok peternak Etawa 120 juta. Dan itu kita kontrakan langsung ke kelompok peternak tersebut, Pak. Jadi gelondongan, Pak. Yang berikut mengenai pembayaran, termasuk uang muka, memang di pedoman swakelola Perka LKPP nomor 3 itu belum diatur secara jelas sama dengan penyedia. Kalau penyedia kan sudah jelas, Pak, bahwa uang muka itu 30%, apakah 20%, apakah itu sudah diatur secara jelas. Tetapi di swakelola ini karena tidak jelas itu, kami tetap melaksanakan koordinasi dengan Dinas Keuangan untuk cara pembayarannya seperti apa. Sehingganya kami disarankan untuk menggunakan apa tadi surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM itu. Dan untuk besaran pembayarannya eh, memang tidak diatur ya, tetapi dari perencanaan yang dibuat oleh tim pelaksana tadi, bahwa untuk tahap pertama justru kami mencairkan, memberikan bukan uang muka lagi itu, karena sudah 70% dari anggaran itu kami berikan. Karena mereka mau beli bahan, mau bayar upah nanti, apa segala macam, sehingganya sudah ada 70% kami berikan waktu itu. Dengan pencairannya hanya menggunakan surat SPTJM tadi dari Dinas Keuangan yang sarankan seperti itu. Sehingganya tadi di dalam materi saya mungkin RKPP lebih detail mengatur tentang tata cara pembayaran karena di contoh kontrak yang diseringkan di Perka LKPP itu tidak diatur secara jelas untuk pembayaran terhadap kontrak swakelola tersebut. Begitu Pak dari Wakatobi. Silakan Bapak dari UKPBJ Kabupaten Wakatobi, apakah ada yang mau ditanyakan berikut? Iya, terima Silakan. kasih penjelasan tadi. Saya kira clear tadi di persoalan penganggaran itu tetap menggunakan gelondongan. Kemudian yang kedua tentang mekanisme pembayaran ini juga memang di Perka LKPP tidak diatur. Saya kira juga clear, Pak. Baik, terima kasih kalau gitu. Berikutnya adalah ini dari kolom chat masih ada pertanyaan. Apakah kelompok masyarakat berasal dari desa tersebut atau bisa dari desa lain? Dari Pak Insun Kesuma Wijaya. Silakan Pak Ya Bu, Irfan. ya Bu Moderator. Jadi barangkali untuk pertanyaan di kolom chat ini yang terakhir, mana dari desa lain atau dari desa tersebut, barangkali sama dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang jelas, kelompok penyelenggara swakelola adalah kelompok yang membutuhkan hasil dari pekerjaan swakelola tersebut. Jadi sudah terjawab bahwa penyelenggara swakelola yang dari desa itu. Begitu Ibu Moderator. Baik, Pak Insun Kesuma Wijaya, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Irfan Abdul? Apabila masih ada yang perlu ditanyakan, silakan menulis kembali di kolom chat. Baik, Bapak Ibu yang lainnya mungkin masih ada yang tidak ditanyakan. Mungkin sharing kalau di tempat Bapak Ibu pelaksanaan swakelola tipe 4 seperti apa, atau mungkin ada hal yang mungkin berbeda dengan pengalaman dari Pak Irfan Abdul. Baik, ini sudah ada jawaban dari Bapak Insun Kesuma Wijaya. Sudah cukup clear. Baik, Bapak Ibu yang lain,
mungkin masih ada hal-hal yang mau di-sharingkan. Silakan. Sambil menunggu, apabila ada Bapak Ibu yang masih ingin sharing atau bertanya, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir di link daftar hadir. Di link daftar hadir di kolom chat yang terbaru sudah ada. Baik, kalau sudah tidak ada hal-hal yang mau ditanyakan atau hendak di-sharingkan, silakan, mungkin ada informasi dari MSTC. Silakan Pak, dipersilakan Pak Muji, Pak Muklis atau Bapak Ibu yang lainnya yang mewakili. Karena untuk Pak Muji sendiri saat ini sedang ada di luar daerah. Pak Muklis barangkali. Tidak ada pengumuman dari Bapak Ibu. Oh, Bu Rustiati. Rupanya masih penasaran ya Pak. Bu dengan Pak Irfan. Silakan Bu Mohon maaf Rustiati. Bu Teri, saya boleh ya Pak Irfan, mohon maaf banget Bapak Ibu. Boleh, silakan Oh, dengan monggo, senang hati. silakan Bu. Nambah pertanyaannya. Silakan. Jadi Silakan kepikiran Bu. nih. Berarti Pak, kalau implementasi swakalola tipe 4 di daerahnya Bapak ini, saya nggak tahu ya aturan ketentuannya seperti apa. Ini berarti swakalola tipe 4 yang nggak murni ya Pak ya. Maksudnya gini, jadi Bapak tetap meng-hire tenaga ahli perorangan melalui Bapak gitu. Jadi tenaga ahli perorangan ini bukan di-hire oleh Pokmasnya gitu ya Pak ya. Artinya apakah ini tidak murni ya Pak ya? Maksudnya setengah dilakukan oleh PPK untuk kegiatan perencanaannya gitu ya Pak ya. Tadi kan untuk konsultan perorangannya, tapi untuk pelaksanaannya oleh Pokmas. Sementara yang saya pahami nih, mohon maaf kalau saya salah dari sisi aturan, itu kan mulai dari tim persiapan, perencanaannya, dan pelaksanaannya, pengawasannya semua dilakukan oleh Pokmas gitu ya, dalam hal ini Swaklola tipe 4. Nah, mohon maaf Pak, mohon arahannya nih, saya jadi agak ragu apakah ini artinya Swaklola tidak murni full dilakukan oleh Pokmas, atau boleh berarti perencananya atau ada bagian pekerjaan lain yang memang dilakukan oleh PPK melalui tenaga ahlinya gitu misalkan Pak. Mohon maaf satu aja Pak. Nuhun, terima kasih Bu Teril ya Pak Irfan. Baik, silakan Pak Irfan. Terima kasih Iya Bu Bu. Rustiati. Iya Ibu Rustiati. Jadi bagus Bu. Pertanyaannya, jadi murni atau tidak, saya pun tetapi begini Bu. Di dalam pedoman, jadi Perka LKPP nomor 3 itu disebutkan bila dibutuhkan tenaga ahli untuk pendampingan atau asistensi, PPK melakukan kontrak yang terpisah dari kontrak swakalola tipe 4. Jadi poin ini yang saya ambil dari pedoman dari Perka LKPP tahun nomor 3 tahun 2021. Jadi karena memang bukan keraguan, tetapi memang untuk kelancaran pelaksanaan dan di aturan dibenarkan, sehingganya saya melakukan kontrak atau mencari seorang tenaga ahli yang kami kontrak terpisah, tidak kontrak dari, jadi 120 juta anggaran tadi itu terpisah dari 120, ada kontrak tersendiri dengan si tenaga ahli ini yang tugasnya memang benar-benar mendampingi pelaksanaan pekerjaan swakalola ini. Karena di aturan dibenarkan, di pedoman dibenarkan. Tujuan saya yaitu tadi, karena memang kami melihat bahwa memang swakalola tipe 4 ini dilaksanakan oleh Pokmas yang pengalaman sumber daya manusia Pokmas itu sendiri, jangankan untuk pelaksanaan, barangkali untuk melakukan perencanaan
sedetail seperti itu, menggambar, menghitung, itu tidak akan bisa. Sehingganya itu tadi, tenaga yang kami kontrak secara terpisah, kami lakukan dengan catatan membantu, selain membantu kami dalam hal pengendalian, membantu kelompok masyarakat dalam hal persiapan dan pelaksanaannya. Begitu, Bu. Karena memang di pedoman. Ya. Jadi saya tadi mengambil bahwa di pedoman swakelola dibenarkan, dibutuhkan. Kalau dibutuhkan bisa melaksanakan kontrak dengan tenaga ahli. Begitu, Ibu Moderator. Baik, satu lagi mungkin Ibu, punten Bapak. Itu berarti dalam kode rekening RKA atau DPA-nya ya Pak ya, itu berarti terpisah ya Pak ya. Ada anggaran untuk kegiatan melalui penyedia dalam hal ini perorangan, ada kegiatan memang untuk pure swakelola tipe 4 gitu Pak. Seperti itu tidak Pak? Proporsi Iya, iya. anggaran di kode rekeningnya Betul, berbeda betul. tidak? Betul, rekeningnya berbeda. Jadi untuk pembangunan embung ada kode rekening pembangunan embungnya 120 juta. Di kode rekening lain ada kontrak dengan tenaga ahli perorangan khusus Ya. untuk pendampingan pekerjaan ini. Jadi kontrak Iya. tersendiri, Bu. Kontak tersendiri ya dan kode rekening Iya, tersendiri ya Pak ya. Oke, iya, kalau iya. gitu terima kasih Pak. Ini Bu Teril Iya. punten saya mungkin bisa nyontoh juga nih kan, mengusulkan ke PPK kalau ada yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak Terima kasih. Irfan dan Ibu Teril ya. Mohon maaf. Terima kasih kembali Bu Rustiati. Baik, ini berikutnya dari UKBBJ Satu lagi. Kabupaten Wakatobi. Silakan Ya, Bapak. lanjutan. Nah, makasih. Itu tentang lanjutan dari pembayaran tadi, itu yang berhubungan dengan ketentuan perpajakan mungkin. Ini perlu dijelaskan juga. Ketentuan Ya, perpajakan, apakah dia dikenakan PPN atau dikenakan PPN sebagian atau gimana gitu? eh, sama Pak. Jadi tetap menggunakan PPN PPH kalau tidak salah. Seingat saya lihat di RAB-nya itu tetap mereka memperhitungkan PPN sama PPH-nya karena material apa segala macam itu kan sifatnya mereka beli, Pak. Jadi tetap mereka memperhitungkan PPN PPH-nya, Pak. Dasar RAB-nya ya? Iya, iya. Di pada saat pencairan pun tetap keuangan memberlakukan itu pemotongan terhadap pajak. Oke, makasih Pak. Iya, iya, makasih. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 15:21. Mungkin bisa satu lagi pertanyaan. Kalau memang diperlukan, monggo silakan satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada dari Pak Muji atau Pak Muklis atau dari MSTC, apakah ada pengumuman? Apabila tidak ada juga, maka kami mohon closing statement dari Pak Irfan Abdul. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Ibu Moderator. Jadi sebagai closing statement untuk siang hari ini, itu tadi saya kembali ke pekerjaan ini. Jadi kesimpulannya dari pekerjaan ini, sukses tidaknya dari Swakalola tipe 4, itu yang pertama adalah memastikan benar-benar pada saat tahap persiapan pekerjaan ini. Yang pertama, pekerjaan ini adalah benar-benar dibutuhkan, satu. Yang kedua, dimampui untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat tersebut. Kedua, eh, walaupun kata-kata hanya bila dibutuhkan di dalam pedoman, sebaiknya saran saya buat teman-teman yang akan melaksanakan swakelola tipe 4, itu menganggarkan tersendiri tenaga ahli untuk mendampingi pelaksanaan pekerjaan swakelola. Karena pengalaman saya, eh, salah satu poin kesuksesan dari pembangunan embung yang kami laksanakan adalah di sini. Adalah kontrak tenaga ahli yang secara terpisah kami kontrak untuk melakukan pendampingan pekerjaan tersebut.
Dan yang paling utama ini tadi, saran dari teman-teman bahwa PPK sedetail mungkin, seintens mungkin melakukan pengendalian ataupun sering-sering melihat pekerjaan. Jangan hanya menunggu laporan pelaksanaan pekerjaan dari tim pelaksana maupun tenaga teknis yang ditugaskan maupun tenaga ahli yang ditugaskan. Jadi demikian barangkali Ibu, semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan webinar untuk kelas PBJ dengan materi Swakelola Tipe 4 Pembangunan Embung oleh kelompok masyarakat dengan penuh perhatian. Terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas dari para pelaku PBJ melalui kelas-kelas daringnya. Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Irfan Abdul. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima